Dalam sains, iblis atau demon atau devil merupakan interpretasi kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di bumi ini. Namun, dalam pandangan sosial, budaya, dan agama, keberadaan iblis bisa dikatakan ada secara nyata dalam balutan fisik yang mampu berinteraksi dengan alam manusia. Bahkan, ada banyak kalangan ilmuwan cerdas yang pernah menemukan teori-teori sains hebat juga percaya dengan keberadaan atau eksistensi dari iblis ini. Dicatat dalam laman Nutur, pandangan mereka terhadap iblis mungkin agak berbeda dengan pandangan orang awam pada umumnya. Mammon adalah dewa uang. Memang dalam hal ini, Mammon mewakili sebuah kuasa rohani di balik uang. Uang bukan sekedar alat pembayaran, alat pertukaran, tetapi ada kuasa yang membangkitkan keinginan manusia untuk menyembah dan mendewakannya. Bagaimana kisah tentang Dewa Mammon? Simak terus video ini dalam channel Teror Malam Hari. Maui kenemas namu siwa. Om ong ang ah puja Dewi Durga ia namo nama swa. Mammon berasal dari kata Aram yang dipakai ke dalam bahasa Yunani di dalam kitab suci Kristen dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kata Mammon itu mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta, benda, kekayaan duniawi yang menguasai seorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Kata Mammon berasal dari bahasa Inggris, dari kekayaan, Mammona, Latin post klasik. Yang paling penting digunakan dalam Vulgate Bible, dan pada gilirannya dipinjam dari bahasa Yunani Helenistik. Helenistik yang muncul dalam Perjanjian Baru dipinjam dari bahasa Aram, Mamona. Bentuk empatik dari kata mammon, kekayaan. Untung mungkin khusus dari dialek bahasa Syira. Namun tidak jelas apa sejarah awal dari bentuk bahasa Aram. Kata ini mungkin ada di seluruh bahasa Kanaan. Kata itu tidak dikenal dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, tetapi telah ditemukan dalam dokumen-dokumen Qumran. Bahasa Ibrani pasca Alkitab membuktikan Mammon, dan menurut St. Augustine of Hippo memaksudkan kata Mammon untung. Telah disarankan bahwa kata bahasa Aram Mammon adalah kata pinjaman dari bahasa Misnaik Hebreu atau disebut dengan Mammon, yang berarti uang, kekayaan, atau harta benda. Meskipun mungkin juga berarti di mana orang percaya. Dicatat dalam laman Britannica, iblis bernama Mammon atau Mammon
merupakan iblis yang berkaitan dengan kekayaan dan harta duniawi. Dalam agama Kristen, kata Mammon sendiri ada dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab Matius. Sejarawan dan kalangan akademisi meyakini bahwa Mammon merupakan interpretasi dari orang-orang yang serakah akan uang. Masih dalam laman Britannica sejak abad ke-16, Mammon sering digunakan oleh bangsa Eropa untuk menyebut atau merujuk pada orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang jahat. Uniknya, selain dipercaya dalam lingkup agama, keberadaan Mammon juga dipercaya dalam lingkup sekuler bangsa Eropa di era abad pertengahan. Beberapa cerita lain mengungkapkan bahwa Mammon adalah anak dari Satan. Mammon disimbolkan sebagai wujud dari keserakahan dan kekayaan, dan ia merupakan pangeran dari neraka. Mammon juga sering diwujudkan dalam simbol atau lambang-lambang tertentu yang berbentuk sigil. Iblis Mammon akan menampakkan diri dalam bentuk sosok laki-laki separuh baya yang buncit dan rakus. Dia suka dengan persembahan berupa emas dan intan berwarna hitam. Mammon dalam istilah non-formal di Jerman mempunyai arti uang, dan Mammon itu sendiri adalah sosok iblis yang sering dilambangkan sebagai wujud iblis yang amat rakus dengan uang, harta, namun sangat kikir terdapat bangsanya sendiri. Dan ia selalu menambah dan memperbanyak kekayaannya dengan merampas harta kekayaan pada para penyembahnya. Korupsi adalah salah satu contoh perbuatan yang pantas disematkan pada sosok serakah dan tamak Mammon. Sejak kejatuhan iblis, Mammon dan seluruh dunia telah berada dalam kuasanya. Mammon menjadi senjata andalan iblis untuk mengendalikan dan menguasai manusia. Iblis memanfaatkan Mammon untuk mengikat manusia agar menyimpang dari koridor. Melalui Mammon, iblis mengalihkan fokus manusia dari Tuhan kepada dunia beserta isinya, termasuk dirinya sendiri. Dengan teralihkannya fokus hidup, maka manusia tidak akan dapat mencapai tujuan Tuhan atas manusia. Dunia modern saat ini sungguh telah menyajikan kehidupan yang penuh dengan kemudahan, serba cepat, dan begitu banyak hal dapat dinikmati dan dicapai. Semakin banyak kekayaan dan uang dimiliki, maka segala fasilitas dunia dapat diraih semakin banyak dan mudah. Oleh karena hal inilah banyak orang percaya ikut terhisap pada pola hidup bekerja dan berupaya dengan segala cara untuk dapat memenuhi hasrat mendapatkan uang dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Mammon atas manuver iblis dari waktu ke waktu semakin berkembang dan bermutasi menjadi varian-varian baru. Terlebih dari zaman akhir ini, manusia telah menjadi Mammon atas dirinya sendiri. Ketika hal ini terjadi, maka fokus hidup adalah bagaimana memuaskan diri, sehingga dampaknya terjadi ketergantungan pada gadget, kecanduan pada hobi tertentu, munculnya ambisi dan obsesi pada status dan kebanggaan. Pada akhirnya, penjamahan Mammon diri ini akan terhisap atau teralirkan kepada penyembahan Mammon yang lain, yaitu uang dan kekayaan. Inilah kultur penyembahan yang telah terbentuk kuat hari-hari ini, akan menjadi ancaman mengerikan tatkala kultur ini terus-menerus berkembang
mengikuti perkembangan zaman dan terwariskan kepada generasi berikutnya. Inilah gambar atau paparan tentang iblis atau dewa Mammon. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk support channel ini.